teman-teman, pernahkah kita terpikir apa peran sebuah bangunan yang di dalamnya menyimpan buku-buku yang tengah tertidur damai di dalam rak-raknya? Mari kita kupas peran perpustakaan di era zaman sekarang. Jika peradaban adalah sebuah kapal waktu raksasa yang mengarungi samudra, maka perpustakaan adalah bentuk kotak waktunya. Ya, ada yang bisa dibantu. Baik Ibu, saya ingin tanya, misalkan untuk mencari novel adakah di halaman berapa? Ya, coba ya di buku pengunjung dulu, nanti habis itu di otaknya, di telusur, nanti ada di halaman berapa. Baik, berarti semuanya sistemnya digital Iya, ya? kita dulu ya. Itu bagian mana ya Bu? Ya, coba itu ada di kelas 800, ini dari 100, 200, nanti di kelas 800 itu ada novel. Baik, terima kasih ya. Ya. Di sini, setiap era meninggalkan jejaknya. Dari goresan pena di lembaran papirus hingga ke kilatan kode di layar digital. Tapi hari ini, kotak waktu itu telah bertransformasi menjadi kompas hidup yang tak hanya mencatat masa lalu, tapi meramukan masa kini dan masa nanti dalam satu nafas yang sama. Di masa lalu, perpustakaan adalah katedral pengetahuan, tempat kita berziarah, dengan kaki dan hati tentunya. Setiap buku adalah jendela waktu, setiap rak adalah tembok penjaga memori. Tapi, zaman berubah. Program perpustakaan digital datang bagai angin perubahan. Ia mengubah katedral itu menjadi taman yang tak terbatas. Kini, akses ilmu bukan lagi soal fisik, tapi soal koneksi. Buku bukan lagi benda, tapi aliran energi pengetahuan yang mengalir deras di ujung jari. Inilah metamorfosis paling dahsyat, dari benteng statis menjadi sungai yang mengalir. Tapi, sungai deras ini bisa menjadi banjir bandang. Di lautan informasi tanpa batas, kita butuh lebih dari hanya sekadar perahu. Kita butuh kompas yang tak pernah bohong. Literasi digital adalah senjata rahasia perpustakaan modern. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar melihat, tapi menembus. Tidak hanya sekedar membaca, tapi menyaring. Tidak sekedar menerima, tapi mempertanyakan. Inilah peran baru perpustakaan, dari penjaga gerbang menjadi pelatih navigator. Mereka yang akan membimbing kita menyelam di samudra data tanpa tenggelam dalam pusaran informasi. Lalu, apa masa depannya? Itu akan menjadi sebuah tangan berdenyut yang hidup. Tempat ide-ide bukan hanya disimpan, tapi ditumbuhkan, disilangkan, dan dilahirkan kembali. Bayangkan, perpustakaan adalah ruang di mana laboratorium mimpi kolektif, jembatan antara nostalgia dan imajinasi, antara warisan dan terobosan. Jadi Bapak, apakah ada sebuah program dari perpustakaan di sini yang berkaitan dengan peran perpustakaan di era modern? Wah, pertanyaan sangat bagus sekali ya Mbak ya. Khas pertanyaan yang sangat Gen Z peduli dengan dunia perpustakaan. Maka jawabannya ada. Jadi perpustakaan kan secara umum kan tempat untuk membaca, literasi, gitu kan. Tapi di sini di perpustakaan Titian Widya Pustaka SMA 1 Demak itu juga digunakan sebagai tempat kontemplasi, perenungan, dan juga sosialisasi. Contoh seperti kegiatan ngopi, ngobrol tentang literasi. Itu sangat relevan banget dengan perpustakaan di era digital gitu. Jadi ngopi, ngobrol pintar, literasi. Perpustakaan Titian Widya Pustaka SMA 1 Demak, yes. Karena pada akhirnya perpustakaan bukan hanya tentang buku, tentang bangunan, dan tentang teknologi. Ia adalah api abadi yang terus dijaga. Mulai dari naskah daun lontar sampai ke cloud computing, dari ruang baca sunyi sampai ke multiverse. Nyala api itu tak pernah padam. Karena selagi masih ada orang yang ingin bertanya,
keberadaan perpustakaan akan tetap ada. Mercusuar di tengah perkembangan zaman, penuntun bagi kegelapan dan sahabat bagi setiap pikiran yang ingin terbang. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light.